Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang membongkar rahasia ilmu tenaga dalam terapi listrik. Apakah ilmu tenaga dalam itu ada? Apakah ilmu tenaga dalam itu aman? Apakah ilmu tenaga dalam itu ada efek sampingnya? Mari kita bahas. Apakah ilmu tenaga dalam itu ada? Jawabannya ada. Orang zaman dahulu mengobati orang lain menggunakan ilmu tenaga dalam dan herbal. Untuk mendapatkan ilmu tenaga dalam, seorang tersebut harus melatih fisik dan mental dengan keras dan juga melatih ilmu pernapasan. Untuk menyempurnakan ilmu tenaga dalam yang sakti mandraguna, orang tersebut harus berteman dengan jin dengan cara bertapa di dalam goa, di hutan, mandi air terjun, atau di tempat angker selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Bisa juga menggunakan ibadah yang sangat aneh. Seorang praktisi yang menggunakan ilmu tenaga dalam sehari biasanya hanya dapat mengobati pasiennya, tidak dapat lebih dari 10 orang. Mengapa? Karena terbatasnya energi di dalam tubuh praktisi. Jika energi praktisi ditransfer ke tubuh orang lain, akan menyebabkan kekurangan kehabisan energi. Apakah ilmu tenaga dalam itu ada efek sampingnya? Efek sampingnya jika praktisi tersebut tetap memaksakan mengobati di atas 10 orang dalam satu hari itu juga, biasanya akan merusak tubuhnya sendiri. Efek samping bagi pasien yang diobati dengan ilmu tenaga dalam akan mengalami sulitnya untuk beribadah, emosi tidak stabil, sembuh dengan beberapa persyaratan yang sangat aneh. Masuknya jin ke dalam tubuh pasien, dan bisa juga sampai kesurupan, dan lain-lainnya. Apakah ilmu tenaga dalam itu aman? Jawabannya aman atau tidak, Anda yang bisa menentukannya sendiri. Jadi, apabila ada seorang yang mengaku bahwa ia mampu mengobati pasien dengan ilmu tenaga dalam, yang dalam satu harinya bisa mengobati puluhan sampai ratusan orang dalam satu hari, tentu sangat aneh sekali. Mengapa aneh sekali? Boleh jadi ada alat bantu yang mendukung proses pengobatannya, yang biasanya menggunakan kabel dengan energi arus listrik PLN atau baterai, yang semua itu telah disembunyikan. Penyembunyian di alat terapi tenaga dalam biolistrik biasanya bermaksud: 1. Supaya dianggap sakti oleh pasien. 2. Supaya pengobatannya penuh dengan misteri, sehingga pasien penasaran dan ingin kembali untuk berobat kembali. Apakah berbahaya jika alat terapi disembunyikan? Jawabannya tidak. Hanya akan menyebabkan kerugian di batin, yaitu 1. Akan terus berbohong dengan pasien. Tentu setiap kali pasien berobat, pasien akan bertanya, apakah menggunakan alat listrik? Tentu tukang praktisi biasanya menjawab, tidak ada alat apapun. Karena kebohongan yang pertama akan ditutup dengan kebohongan yang kedua. Kebohongan yang kedua akan ditutup dengan kebohongan yang ketiga, dan seterusnya. Padahal kita telah mengetahui bahwa kebohongan itu tidak baik sekecil apapun jua. Tentu siapapun tidak akan senang akan dibohongi. 2. Mendapatkan hasil yang haram karena telah berbohong. Tentu sahabat mau tahu alat apa saja yang digunakan untuk terapi tenaga dalam biolistrik. Oke, kita akan bongkar rahasia cara kerja dan alat apa saja yang digunakan. Bagi Anda yang mau belajar ilmu biolistrik, bisa mengikuti video ini bagian yang kedua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.